Al-Faslul Tsani, pasal yang kedua, bima yufsidul iman, pasal yang kedua pada menyatakan barang yang membinasakan iman. Ketahui oleh wahai talib bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya, yaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagi kafir. Kafir ini bertingkat-tingkat dua, tapi yang paling jahat kafir riddah namanya. Apa kafir riddah itu? Orang yang dulunya beriman, imannya rusak. Nah, itu kafir riddah. Ini paling neraka, paling bawah, paling berat hukumannya, riddah ini. Bermula makna riddah pada logat yaitu rujuk, artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak yaitu qat'ul Islam, artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan, atau mengata perkataan yang mengkafirkan, atau mengiktikadkan i'tikad yang mengkafirkan dengan disengaja, atau dengan bersanda-sanda gurau, atau dengan bantahan. Nah, ini orang yang disebut kafir riddah, orang yang memutuskan Islam dengan sebab berkata-kata, dengan sebab berbuat, dengan sebab berkeyakinan, baiknya sengaja atau bersenda gurau. Jadi artinya ada gagayaan-gagayaan yang bila kita gayakan kita jadi kafir riddah, jadi murtad. Artinya ada ucapan-ucapan yang bila kita ucapkan kita sudah putus Islam, riddah. Ada perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan tubuh kita yang bila kita kerjakan itu kita keluar dari Islam, kita riddah. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan, maka yaitu seperti sujud bagi makhluk, seperti berhala dan matahari dan bulan dan lainnya. Maka murad maksud daripada sujud itu mengantarkan dahi ke bumi, baik ke matahari, baik ke berhala, baik ke ibu bapak, baik ke peguruan, baik ke orang wali, baik ke kubur-kubur wali, ke kubur nabi. Bila kita sujud kayak sembahyang, mandak dahi ke lantai, berarti kita sudah riddah. Karena sujud itu mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kada boleh yang lain pada Allah. Misalnya kita ke kubur wali, sampai di kubur wali sujud kayak sembahyang, kafir kita. Haji kita batal, puasa batal, semua ibadah terbakar gara-gara perbuatan itu. Karena sujud itu kada ada hak selain daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud kayak sembahyang, sujud kayak sembahyang tuh, dahi ke lantai. Maka murad daripada sujud itu, arti murad itu maksud daripada sujud itu mengantarkan dahi ke bumi. Nah, ini perbuatan. Walaupunnya menganggap ini orang kada Tuhan, tahu pada kada Tuhan ini, tahu pada ini kuitan, tahu pada ini guru, tahu pada ini kubur. Tapi nya sujud kayak sembahyang itu. Nah, itu sudah perbuatannya itu membuat dia riddah. Karena ada perbuatan-perbuatan yang hanya boleh kita lakukan untuk Allah semata, yaitu sujud tadi. Sujud itu hanya boleh untuk Allah. Jadi kada sarana sedang menunggu hati. Aku aja hatinya bisa aja kada kawan itu, kalau dipakai hati bila orang sujud sudah kayak sembahyang tuh menghadap apakah? Nah, itu sudah riddah, sudah keluar dari agama Islam.
Dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Nah, ini perbuatan memutus Islam juga. Seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya makhluk itu. Kita berkorban itu sapi, kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban itu hanya boleh satu, mendekatkan diri kepada Allah. Nyembelih sapi, nyembelih apa untuk mendekatkan diri lawan guru kita. Nah, itu kafir. Kita menyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih untuk mendekatkan diri kepada raja kita. Nah, itu kafir. Karena yang hanya boleh mendekatkan diri menyembelih hewan kurban itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menyembelih satu sembelihan atas nama siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Fulan bin Fulan. Nah, itu sudah kafir. Kafir. Dan seperti membuang Quran. Seperti membuang Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syara kepada tempat najis atau kepada tempat yang dikebencii oleh nafsu daripada yang suci seperti hingus dan ludah dan mani, atau buang fatwa ilmu syara ke bumi dengan dihinakannya akan dia seperti dikatanya fatwa ilmu syara apa ini, maka barang siapa memperbuat satu perbuatan dari segala perbuatan ini, maka jadilah ia kafir. Satu tadi apa? Membuang Quran. Membuang Quran itu kan ada salah sebagian Quran walaupun satu ayat dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Quran. Nah, dibuang ke tempat najis atau dibuang ke tempat kotor oleh sampah. Nah, maka perbuatannya itu perbuatan kafir. Atau lain pada Quran ilmu syara, kitab-kitab hadis kah, tafsir kah, kitab-kitab fikih kah, dibuang ke tempat sampah, dibuang ke tempat najis. Maka tahu ini kitab fikih, ini kitab tauhid, ini kitab tafsir, ini kitab hadis, tahu dibuang walaupun selambar dalamnya misalnya sehelai. Nah, itu sama halnya juga. Tempat najis atau tempat yang kotor, atau membuang fatwa ilmu syara ke bumi dengan diperhinakannya akan dia seperti dikata fatwa ilmu syara apa ini. Misalnya membaca buku fatwa majelis ulama, ini fatwa majelis ulama ini memang bujur fatwanya bahwasanya majelis ulama ini hukumnya haram. Wah, fatwa apa ini? Dibuang ke tanah. Nah, itu perbuatan kafir karena menghinakan. Nah, jadi barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, maka jadilah ia kafir. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir. Rukuk aja, kada sujud. Rukuk.
Maka barang siapa rukuk bagi makhluk maka tiada jadi kafir, melainkan jika dikasatnya membesarkan dia seperti membesarkan Allah Ta'ala. Nah kecuali itu berkait di hati. Beda dengan sujud. Kalau sujud itu apakah hatinya bila sujud kayak sembahyang sudah kafir. Kalau rukuk bang, rukuk kayak sembahyang tuh, rukuk kita. Tapi dalam hati kada mengkasat ini Tuhan, itu kada apa-apa, kada kafir. Tapi kalau hatinya mengkasat, maksudnya rukuk di hadapan ini Tuhan, itu kafir juga. Tapi itu kada ada apa itu orang. Ini kalau rukuk berbungkuk kayak sembahyangnya rukuk, dalam hatinya kada ada kasat ini Tuhan, kawan, guru atau apa kuitan, nah itu kada kafir. Beda dengan sujud. Kalau sujud tadi hatinya mengkasat kada mengkasat, bila sujud itu sudah kafir. Kalau ruku ini kada. Kalau ruku ini ada tambahan. Kalau ruku wara itu kada apa. Tapi kalau hatinya menyamakan dengan Tuhan, nah nyara kafir. Beda. Ya, mungkin ada tradisi sebagian negara misalnya yang menghormati tamu tuh kayak ruku, bungkuk kayak ruku. Nah selama hatinya itu pada menganggap ini sama dengan Tuhan, ya kada jadi masalah. Kalau nya bungkuk kayak ruku aja. Tapi kalau nya menganggap yang datang ini sama lawan Tuhan, nah itu kafir juga. Tapi itu perlu ada hati tadi. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan, tadi kan contoh-contoh perbuatan tuh, sujud, membuang Quran, membuang ilmu agama ke sampah, itu perbuatan. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan seperti serta i'tiqad dan i'tiqad, atau serta bantahan atau bersenda-senda bergaya-gaya, maka yaitu seperti mengata dan mengiktikadkan bahwa alam ini kadim, atau roh kadim, atau Allah Ta'ala baharu, atau menafikan sifat Allah yang sabit baginya dengan ijma' ulama, seperti menafikan asal ilmu Allah Ta'ala, atau menafikan ilmunya akan juz'iyat, atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya dengan ijma' seperti warna dan berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya, atau mendustakan nabi atau malaikat, atau meringan-ringankan keduanya, atau menyumpahi keduanya. Dan jikalau dengan senda-senda gurau sekalipun, maka barang siapa mengata dengan suatu daripada segala yang tersebut itu, maka jadi kafir. Sama ada dikatanya dengan i'tiqad, atau dengan bersenda gurau, atau dengan bantahan. Nah, seperti diketahui akan yang hak, tetapi enggan ia daripada mengikrarkan dia, hanya diikrarkannya yang tersebut itu juga. Macam-macam dari itu, beberapa macam, baik ini perkataan semata-mata, atau disertai i'tiqad di hati, atau hanya bergayaan saja, itu semua mengakibatkan dia kafir. Alam dipadakannya kadim, alam semesta dipadakannya kadim. Arti kadim itu apa? Kada berawal, kada berawal. Pada alam ini kan dulunya kada ada, diadakan oleh Allah, itu alam. Ini kada, alam ini kada ada awalnya. Nah, berarti mengadimkan alam, itu sudah kafir. Walaupun dimuntung aja ucapan kalau sampai ke hati, tetap kafir juga. Ada kalau dimain-mainkan itu.
atau roh kadim jarinya, roh kadim, atau Allah Ta'ala baharu jarinya, atau menafikan sifat Allah, sifat yang diijma'kan ulama sebagai sifat Allah, ilmu contohnya. Tuhan kan tidak bersifat ilmu jarinya. Nah, kafir anda. Atau menafikan ilmu Tuhan yang halus-halus. Jadi Tuhan itu tahu secara global aja, nah halus sudah tahu kan Tuhan, nah sama aja juga kafir juga itu. Tuhan tahu misalnya aku bisa duit 10 juta. Tapi Tuhan nggak tahu berapa lembar ribuan, berapa lembar ratusan, nah itu kafir juga. Menafikan ilmu yang halus-halusnya. Sebab yang dinafik dari ijma seperti warna, Tuhan itu putih jadinya, Allah Ta'ala itu putih, berarti mewarnai Tuhan. Nah itu kafir juga. Atau berhubung, Allah Ta'ala itu berhubung, orang kita ini jadinya menyatu, kafir juga. Atau Allah Ta'ala itu bercerai dengan kita, kafir juga. Jadi madahkan Tuhan itu berhubung dengan alam, menyatu dengan alam, kafir. Madahkan Tuhan itu berpisah pada alam, kafir juga. Atau mendustakan Nabi, didustakannya sih itu kafir. Mendustakan Nabi Hijr kada apa-apa, lain Nabi jadi wali dia kada apa-apa itu. Memang khilaf ulama. Atau jarinya Luqman Hakim itu wali lain Nabi, nah itu kada jadi masalah. Tapi kalau jarinya Idris itu lain Nabi itu wali, nah itu maka karena Idris ini sepakat ulama itu Nabi. Atau malaikat, nah, Jibril, atau meringan-ringankan keduanya, memperinting keduanya. Malaikat dianggap inting, rakib sebelah kanan, atid sebelah kiri, dianggapnya inting. Atau menyumpahi keduanya. Nah jadi semuaan itu, ucapan-ucapan itu membuat dia binasa imannya, jadi kafir riddah. Dan barang siapa mengata kalimat kafir tadi dan disangkanya bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada yang dikatanya, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Aku jadi mau ucapkan di montong aja di hati ada kawa lagi. Atap sudah kafir zahir dan batin. Terima dakan alam kadim. Alam artinya masih wallah. Masih wallah. Yang selain Allah disebut alam. Apakah? Bila selain Allah itu alam ngarannya. Padakannya kadim, biarnya itu begayaan aja. Nah, karena kalau begayaan itu sudah kafirnya zahir dan batinnya. Sudah. Demikianlah disebutkan Syekh Muzajjad dalam Ubad, dan yang disebutkan Syekh Ismail Ibn Mukri dan Syekhul Islam dalam Raudut Talib dan syarahnya Asnal Matalib. Ini kada kawa dimain-mainakan ucapan-ucapan itu, ucapan sakral, ada kau desanda gurau, ada kau digayakan,